Astagfirullahaladzim. Kenapa Bang? Apa yang Bang rasakan? Kenapa akhir-akhir ini saya sering melihat sekelebatan gitu loh Bang Heri. Kelabatan apa? Bisa dideskripsikan? Saya semenjak dari rumah Jepang itu, Iya. akhir-akhir ini saya sering melihat sesuatu dari dunia lain, dari dua dunia. Yang Bang Hadi sempat masuk ke ini Bang Hadi. Ajab-ajab Jepang itu. Iya. Apa ini yang saya injak? Iya. Melihat pembantaian wanita Indonesia ditembak mati sama orang Jepang. Korban Romusa kali ya. Iya. Dan saya tadi barusan melihat ini, seperti entahlah ini udah lama banget mungkin ya. Sebelum ada bangunan ini. Allah, apa itu bangunan itu ternyata? Saya melihat ada dua orang, yaitu pria dan wanita di sana berduaan, sedang bercumbu. Yang istrinya sedang memasak, sedangkan si laki-lakinya lagi mainin istrinya. Mainin itu maksudnya gimana? Ya begitulah. Saya tidak perlu jelaskan karena yang nonton itu banyak sekali anak-anak kecil. Ternyata pasar lorong misteri itu ada juga anak kecil. Jadi saya tidak bisa berbicara macam-macam. Intinya hal-hal yang seperti itulah. Dewasa lah ya. Hal-hal yang dewasa yang saya lihat di sebelah sini. Dan itu pun rumah gubuk, Bang Heri. Gubuk? Iya. Kondisinya pada saat itu dia lagi ada di dapur. Dapur zaman dulu itu kayak ada apa sih namanya, kayak masih belum lantai dan tanah gitu. Tanah liat yang tanah pernah kita dimasukin rumah nenek-nenek itu ya kayak gitu ya. Seperti itulah. Jadi seperti zaman dulu bagaimana penggambarannya, ada haunya juga. Ya istrinya itu lagi masak, tapi suaminya lagi begitulah ngituin ini ya istrinya gitu kayaknya. Bercumbu lah pokoknya. Iya, pokoknya sih kayak gitulah, kurang lebih seperti itu. Oke, para pemirsa jangan kelamaan. Nggak, maksudnya setelah itu tuh gimana lagi? Nggak tahu, saya nggak bisa menjelaskan lagi. Soalnya saya masuk pada saat dia lagi begitu aja. Oh. Saya melihat
dunia yang berbeda hanya beberapa detik aja Bang Heri. Tidak bisa berlama-lama di sana. Itu pun bukan kemauan saya, tapi kayak seolah-olah tiba-tiba saya gitu-gitu kayak pusing sendiri gitu kepalanya. Kayak masuk dunia lain lah, kayak di film-film lah pokoknya gitu lah. Oke. Nanti Bang Hadi coba telusuri lebih dalam lagi bagaimana kejadian. Iya, betul. Sehingga tempat ini yang Sepertinya, saya bikin penasaran itu kenapa tempat ini bisa terbengkalai satu RT itu. Sepertinya saya harus menyendiri di sini dan bisa merasakan apa yang ada di sini. Oke, coba. Tinggalin Bang Hadi ya. Hati Bang Hadi. Jujur ya teman-teman ya, semenjak pada saat saya melakukan eksplorasi atau adi nyali di rumah Jepang itu, seolah-olah pada saat itu saya bisa masuk ke dimensi lain. Itu saya sering sekali menemukan, merasakan, lebih tepatnya merasakan hal-hal aneh, hal-hal janggal, hal-hal yang di luar logika, di luar nalar, dan hal-hal yang tidak bisa dipercaya, tidak dapat dipercaya juga. Karena hal-hal seperti itu hal-hal yang sungguh aneh tapi nyata. Gitulah, ini seperti itu. Jadi beberapa bulan akhir ini saya saya merasakan selalu bisa melihat dunia yang berbeda. Gitu. Suara-suara. Astagfirullahaladzim. Suara teriak-teriakan. Astagfirullahaladzim, teman. Istrinya lagi di wik. Astagfirullahaladzim. Saya barusan tadi melihat lagi dan lagi sekelebatan, hanya beberapa detik saja saya melihat penggambaran bahwa di depan saya ini terdapat dua orang tadi yang saya jelaskan pada saat saya pembukaan. Itu ada dua seorang suami istri sedang wik-wik, ya. Cara aneh-aneh, suara-suara tadi. Jadi suara rintihan berkali-kali dari tadi tidak terdengar lagi. Nggak tahu, Allah tidak tahu ini teman-teman. Saya tidak tahu dia. Allah. Hei, astagfirullahaladzim. Suara-suara di sini. Sepertinya tanah ini seperti tanah kutukan, yang dimana setiap yang mengisi rumah ini tidak akan nyaman dan tidak akan aman. Sehingga rumah bisa dibilang komplek, ya. Komplek ini satu garis atau satu RT ini terbengkalai begitu saja. Tidak ada yang menempati, tidak ada yang mau menempati dan meninggalkan semuanya. Bahkan nggak tahu satu garis dari tanah ini berapa meter. Sepertinya ini adalah tanah kutukan. Apa yang saya jelaskan tadi, ini adalah tanah kutukan. Dan tanah kutukan ini sudah dikutuk oleh pemilik tanah
dari sebelum zamannya ini tanah dibeli oleh developer. Kenapa? Karena ini tanah pemilik awalnya, yaitu adalah pemilik suami istri yang saya lihat yang tadi sedang wik-wik. Ya, teman-teman. Keluar kamu kalau berani. Anun. Terdengar aku tidak mau melayani suamiku. Tadi saya sekelebatan. Tadi saya barusan merasakan lagi hal yang aneh. Sekelebatan. Saya masuk ke dimensi lain. Yang mungkin ini tidak dapat dipercaya. Tapi sungguh aneh tapi nyata. Terdengar suara-suara rintihan berkali-kali, teman-teman. Dan tadi pada saat saya masuk ke dimensi lain hanya beberapa detik, itu saya melihat tadi di sini nih. Nih, di sini tadi jelas sekali si Anu ditarik-tarik ke rambutnya sama suaminya. Ditarik-tarik begini nih. Set. Sampai kepalanya mau copot. Sampai kepalanya mau copot. Jangan-jangan Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kepala si Anun digantung. Astagfirullahaladzim. Itu kepala si Anun digantung, teman-teman. Saya masuk di dimensi lain. Lumayan lama ini, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Badannya dimutilasi di meja dapur. Itu dia. Sangat jelas tadi, teman-teman. Saya melihat kepala di sini. Saya melihat kepala di sini. Saya melihat kepala di sini. Astagfirullahaladzim, kepala beneran itu. Ya Allah ya Rabbi. Kepala si Anu udah dikuliti kepalanya, teman-teman. Anun. Astagfirullahaladzim. Hilang dia. Gue mau tendang tadi. Saya mau tendang, ya nyampe dan hilang dia, sudah hilang. Sungguh aneh tapi nyata.
Sudah 4 tahun saya melakukan adu nyali eksplorasi di tempat-tempat angker, dan baru kali ini saya merasakan masuk ke dimensi lain. Hah? Astagfirullahaladzim. Anun. Anun. Sosok Anun dari sini, jelas sekali saya melihat. Teman-teman melihatnya tadi di sini. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di tempat angker dengan si Anun. Si Anun muka jelek, si Anun muka jelek, si Anun muka jelek. Hah? Sinar, sinar cahaya, cahaya. Oh, saya melihat semuanya, teman-teman. Sakit kepalaku, sakit. Allah Akbar. Ampun Anun, ampun. Jangan cekik saya, ampun. Ampun Anun. Menolongku atau tidakkah? Astagfirullahaladzim Anun. Maksudnya apa kamu? Kau harus melayaniku. Hah? Gila lu Anun. Kenapa lu yang birahi? Kan laki lu yang birahi. Astagfirullahaladzim. Aku setan Anun. Hei Anun. Hah? Hah? Tulisannya di sini Anun. Tepat di belakang saya. Saya baru melihat ini nih. Tulisan nama ini Anun. Astagfirullahaladzim. Entahlah ini. Ini tulisan Anun ini dari awal apa enggak ini? Soalnya saya dari tadi nggak fokus, nggak baca, nggak ngeliat di sini. Tulisan di sini Anun. Teman-teman, sumpah. Sumpah demi Allah saya tidak membaca tulisan Anun ini di sini nih. Dari awal pada saat eksplorasi maupun adu nyali saya. Dan baru saya sadar kalau di sini ada tulisan Anun setelah saya berdiri di sini dan saya begini. Astagfirullahaladzim. Baik Anun. Saya melihat jelas teman-teman tadi cahaya. Dari sini itu ternyata cahaya api yang berkobar membakar rumah ini, yaitu suaminya membakar setelah memutilasi istrinya yang ada di rumah ini. Dan ternyata ini sekitar tahun 1910-an. Sekitaran tahun 1910-an ini. Kejadian si Anun dibakar rumahnya di sini dan dimutilasi. Ini sudah lama sekali, sehingga dikutuk oleh si suaminya atau mungkin si Anun sendiri agar tidak ada yang mau menempati rumah ini selain saya. Dan akhirnya ketika pada saat developer itu beli tanah ini, tidak ada yang mau menempati.
Anun marah sepertinya. Sepertinya si Anun ini marah. Marah dengan suaminya yang telah membunuhnya. Astaga. Hei Anun. Astaga. Kisahnya ini benar-benar wow. Saya nggak tahu ini mendapatkan kelebihan atau kekurangan, tapi nggak tahu. Setelah di umur saya menginjak di tahun ini, saya merasakan hal-hal yang aneh, hal-hal yang ajaib, banyak hal-hal yang sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa. Hei, siapa yang keren nyanyi? Astagfirullah. Siapa? Anun kamu ya? Hai, siapa ini? Astagfirullahaladzim. Salah kita Astagfirullahaladzim. Saya melihat penggambaran lagi dan kembali ke masa lalu lagi, ke dimensi lain. Saya melihat ternyata suaminya pun dibakar juga ke sini. Akibat apa ya disebutnya ya? Kalau zaman dulu itu ya. Assalamualaikum. Seperti selaki si Anun. Weh, salah apaan Bahari? Astagfirullahaladzim. Anun. Kenapa Bahari? Saya lagi-lagi kembali ke dimensi lain berkali-kali. Allah. Bagaimana jadi sudah dapat kesimpulan? Ya. Kenapa tempat ini bisa terbongkar? Ini sepertinya tanah kutukan. Tanah kutukan. Ya Allah. Dari yang pemiliknya pertama banget Si Anun. Si Anun dan suami. Saya tidak tahu namanya, soalnya saya tidak mendapatkan informasi tersebut. Tapi saya merasakan bahwa di tahun itu sekitar tahun 1910-an. 1910. Iya. 1910. Iya, soalnya saya melihat ada tulisan di tembok rumahnya dia. Allah. 1910. Kalau nggak salah itu juga. Soalnya saya sekelebat melihat ada tulisan seperti itu di rumahnya dia. Itu 1910. Itu Bung Karno itu masih bocil, Bung Karno. Masih remaja itu Bung Karno. Tahun segitu. Iya, makanya justru Mungkin itu. era-eranya Hitler kali itu. Kenapa, Adik? Digigit semut. Itu semut. Astagfirullahaladzim. Benar-benar. Dan rumah ini dibakar oleh suaminya. Awalnya ceritanya si istri ini kan diajak week sama suaminya, istrinya lagi sibuk masak. Istrinya marah. Cuma hal sepele seperti itu sehingga suaminya marah. Suaminya marah, akhirnya menarik kepalanya si istrinya nih sampai terseret-seret, kayak hampir mau putus kepala. Saya lihat itu dan digantung di sini. Entahlah di sini dia di pintunya. Saya lihat di sini ada pintu di sini. Digantung di pintu dan kepala badannya dimutilasi. Setelah dimutilasi, suaminya kayak sadar, kayak ternyata dia kesurupan. Kayak nggak nyangka dia ngebunuh istrinya, kan saking emosinya akhirnya dia ngebakar tuh rumah. Ngebakar rumah, salah istri-istri dibakar dia. Setelah dia mau pergi, itu sekelebat saya melihat ternyata ada sekelompokan kayak apa ya, kalau zaman dulu itu bandit ya. Zaman dulu itu kayak preman atau bandit gitu ya pokoknya. Kayak pokoknya kayak gitulah. Sekilas seperti itu
Dan ternyata si laki-lakinya, suaminya itu pun dijebloskan ke rumah ini yang sedang terbakar. Jadi suami istri itu terbakar di sini. Mati di sini. Nah, iya, istrinya itu dimutilasi sama suaminya. Suaminya mati akibat amukan massa. Iya. Allah. Oke. Nggak, bukan amukan massa. Intinya sih ketemu bandit gitu. Ya kenapa si bandit tuh ujuk-ujuk? Ya makanya saya juga nggak tahu tuh tiba ujuk-ujuk. Ini langsung dibakar aja. Saya nggak tahu tuh. Pokoknya sekilas seperti itu intinya. Bahkan zaman dulu, soalnya ini rumah, salah satunya itu rumah si suami istri itu di sini nggak ada. Dia soalnya selebihnya itu hutan. Terlihatnya seperti itu dari pandangan saya melihat ke dimensi lain Bang Heri. Iya. Hebat kan saya? Itu kuasa Allah lah itu. Bukan kehebatan Bang Hadi. Iya, iya, itu maksud saya. Lanjut Bang Hadi. Itu kan kekuasaan Allah Untuk Bang Hadi. Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik para pemirsa, mungkin cukup sekian dari malam hari ini dengan saya. Jangan pernah percaya dengan mitos dan tetap saksikan Lorong Misteri di jam 7 malam. Sampai jumpa. Hei, apa itu?